شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas yang wajib kita ucapkan melainkan untayan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia serta limpahan rahmat yang begitu banyak yang menyapa kita. Terlebih khusus kita diberikan nikmat yang begitu besar, diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan salah satu bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, maka kewajiban kita sebagai seorang yang beriman adalah untuk bersyukur dan senantiasa bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah. Namun jika kalian kufur dengan nikmat yang Allah berikan, ketahuilah sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat fenomena yang terjadi di bulan Ramadan, khususnya untuk masalah sahur, di mana ada sebagian dari kaum muslimin yang mana mereka mengawali sahur mereka daripada waktu yang telah disunahkan oleh Nabi SAW untuk mengakhirkannya dengan faktor dan alasan yang mereka sampaikan. Atau ada di antara kaum muslimin di mana mereka memutuskan untuk tidak sahur dengan alasan karena mereka mampu untuk bisa menyelesaikan ibadah puasa tanpa mereka harus bersahur. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu fenomena berikut sangat disayangkan, betapa banyak keutamaan dan fadilah yang mereka tinggalkan. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang sahih. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalathun min ahlakin nubuwah." Ada 3 di antara akhlak para nabi. Yang pertama, ta'jilul iftar, bersegera dalam berbuka puasa. Yang kedua adalah wa ta'khirus sahur, dan mengakhirkan sahur. Dan yang ketiga, di luar konteks dalam bulan Ramadan, yaitu wa wad'ul yamin 'ala shimal, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam salat. Dan itulah 3 akhlak para nabi sallallahu wasallamu alaihim ajma'in. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, sebagaimana hadis dari sahabat Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena di dalam sahur terdapat suatu keberkahan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Begitu juga diterapkan oleh para sahabat Nabi SAW, sebagaimana contoh Amr bin Maimun, di mana beliau pernah mengatakan, "Kana ashabu Muhammadin asra'an nas iftaran wa abta'ahum sahura." Dulu para sahabat Nabi SAW, mereka adalah orang yang paling bersegera dalam berbuka puasa, dan mereka adalah orang yang paling lambat dalam sahur mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga testimoni dari sahabat Nabi SAW yang lainnya, seperti Sahal bin Sa'ad, di mana beliau pernah mengatakan, "Kuntu atasahhar ma'ahli." Dulu aku pernah bersahur bersama keluargaku. "Thumma yakunu sur'atun bi an udrika salatal fajri ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Lalu begitu aku selesai sahur, itu jarak antara sahurku dengan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dekat. Dan ini juga testimoni dari sahabat yang lainnya, seperti sahabat Anas bin Malik
kemudian juga Zaid bin Thabit, di mana mereka pernah mengatakan, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu kami pernah sahur bersama Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qama ila shalah, dan kemudian kami bangkit salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga diterapkan oleh para sahabatnya. Dari hal di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya untuk masalah sahur, yang pertama bahwa sahur adalah akhlak para nabi. Yang kedua adalah perintah dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah penerapan, pengamalan para sahabat Nabi SAW. Dan yang keempat, yaitu yang terakhir, bahwa waktu yang afdal, waktu yang bagus untuk kita bersahur adalah mengakhirkan hingga mendekati subuh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan poin plus, kita tahu sendiri bahwasanya detik-detik sebelum subuh adalah waktu yang sangat mulia, waktu diijabahnya doa, waktu yang pas untuk beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala turun. Jadi sangat disayangkan bagi kaum muslimin yang mengawali sahur mereka ataupun mereka memutuskan untuk tidak sahur, betapa banyak keutamaan dan fadilah yang mereka sia-siakan atau mereka tinggalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk memaksimalkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.